Televisi Rakyat Indonesia TVRI-TV.net melaporkan dari Manado. Apa itu persaudaraan? Menurut saya persaudaraan itu baru terwujud. Sekali lagi persaudaraan itu baru benar-benar terwujud manakala kita memperkecil yang namanya perbedaan. Tapi kita justru harus memperbesar yang namanya persamaan. Jadi kalau kita senantiasa memperbesar perbedaan itu, walaupun kita punya hubungan persaudaraan sedarah, ya, tapi karena perbedaan itu. Selamat sore pemirsa, kembali dengan Hans Montolo Channel. Kita mendapatkan kesempatan kembali di sesi kedua untuk berbicara tentang radikalisme dan terorisme sebagai ancaman bagian tengah Indonesia, khususnya Sulawesi Utara, yang dimana paling dekat dengan Filipina Selatan. Untuk pemaparannya kita akan berikan kesempatan kepada Bapak Arnoti Lahar. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Hans Montolo. Jadi memang benar kenapa yang saya katakan bahwa ancaman di bagian tengah Indonesia ini adalah radikalisme dengan terorisme. Karena di bagian tengah Indonesia ini, khususnya Sulawesi Utara, ini adalah daerah yang berbatasan langsung dengan yang namanya suatu wilayah yang diakui atau mengakui bahwa bagian daripada wilayah tersebut adalah bagian daripada negara ISIS, ya, Islamic State of Iraq and Syria. Nah, beberapa pimpinan daripada kelompok separatis di Filipina Selatan yang berbayar dengan ISIS pernah mengatakan bahwa kalau kita mau menjadi seorang radikalis, kalau kita mau berjihad, maka tidak perlu datang ke Timur Tengah. Jadi cukup datang ke Marawi atau Filipina Selatan, dan apabila nanti mereka mati di sana, mereka akan menjadi seorang jihadis. Namun demikian kita perlu jelaskan dulu bahwa ini bukan masalah agama. Semua agama mengajarkan kebaikan dan kedamaian. Saya ulangi, semua agama mengajarkan kebaikan dan kedamaian. Hanya para pengikutnya lah ini yang gagal dalam memahaminya. Saya ulangi lagi, kita berbicara tentang orang-orang gagal paham. Nah, jadi kita bedakan antara agama dengan orang-orang gagal paham. Itu berbeda. Ya, sangat berbeda. Jadi kita harus membedakan masalah dua hal ini yang tentunya sangat berbeda. Nah, di dalam pemaparan saya kali ini perlu kita pahami dulu apa yang namanya seorang radikal itu, dan bagaimana kemudian prosesnya dia bisa menjadi seorang teroris. Nah, biasanya mereka ini pada awalnya adalah hanya seorang intoleran. Ya, intoleran. Jadi intoleran itu adalah seseorang yang merasa agamanya lebih eksklusif dibandingkan dengan yang lain. Kemudian seringkali juga dia menghambat untuk orang lain melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Bahkan seringkali mereka berusaha untuk menghalang-halangi berdirinya rumah ibadah atau beroperasionalnya rumah ibadah. Nah, dari mana mereka? Ya, dari kelompok-kelompok dari intoleran ini. Nah, intoleran ini akan bergabung dengan kelompok-kelompok atau organisasi yang mengajarkan tentang nilai-nilai radikalisme. Ya, kalau mereka menjadi seorang radikal itu di dalam organisasi radikal ini biasanya mereka sudah melakukan tindakan bersama-sama, yaitu merusak rumah ibadah ataupun juga mengganggu orang yang sedang beribadah. Jadi sudah melakukan kegiatan-kegiatan pidana biasanya, melakukan sweeping, ya. Nah, kelompok-kelompok radikal ini sangat rawan untuk nantinya disusupi oleh sel-sel teroris, yang mana mereka akan melakukan pemilihan dari kelompok-kelompok radikal ini untuk nantinya dipinang. Pengantin. Ya, menjadi pengantin teroris. Nah, jadi di antara mereka ini banyak yang akhirnya menjadi teroris tulen, gitu.
Nah kemudian kenapa ini bisa terjadi? Inilah yang kita sebut dampak daripada era digitalisasi atau dalam bahasa kerennya disebut era revolusi industri 4.0. Nah, di mana era revolusi industri 4.0 ini adalah era internetisasi, di mana dunia ini terkoneksi dengan internet. Gampang sekali itu. Ya, jadi dampak dari internet ini dampak positifnya banyak, tapi ada juga dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya itu adalah ini yang kita pegang. Ini dulu namanya handphone. Tapi sekarang sudah berubah sebenarnya. Smartphone. Dari smartphone. Karena kenapa? Karena di sini kita bisa menyaksikan yang namanya media. Betul. Media cetak seperti koran atau media elektronik. Kita bisa nonton di sini. Apa aja tuh? Ya, kita bisa nonton. Kemudian yang berikutnya lagi adalah satu lagi media sosial. Media sosial ini yang bisa mengkoneksi orang-orang di seluruh dunia. Dimanapun berada. Ya, gitu ya. Jadi seperti Facebook, kita bisa berkawan dengan teman-teman kita yang di seluruh penjuru dunia. Nah, inilah yang bisa dimanfaatkan juga oleh sel-sel teroris. Nah, di mana sel-sel teroris ini bisa melakukan rekrutmen sampai dengan mereka melakukan pelatihan, sampai kemudian si pengantin ini mengorbankan nyawanya tanpa pernah bertemu dengan langsung dengan terorisnya. Jadi yang kita sebut handlernya ini, dia tidak pernah bertemu dengan handlernya, tapi dia ikhlas untuk mengorbankan nyawanya. Nah, ini yang sesuatu yang luar biasa. Nah kemudian kita juga harus tahu sejarah radikalisme itu bagaimana. Jadi sejarah radikal di Indonesia ini adalah ternyata dia bertumbuh dan berkembang bersama-sama dengan sejarah perjuangan bangsa kita. Nah, beriringan dengan bersama-sama, ya, dengan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Bersama-sama tumbuhnya dengan nasionalisme kita, dengan paham kebangsaan kita rupanya. Nah, jadi ceritanya adalah seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu mengalami beberapa periode-periode perjuangan, di mana pada saat waktu pemerintah Hindia Belanda masih cukup kuat, ini ada suatu pergerakan kebangsaan yang bernama SI, Serikat Islam. Nah, SI ini kan kita ketahui diketuai oleh namanya guru bangsa, yaitu Haji Omar Said Cokroaminoto, HOS Cokroaminoto sedang dimana-mana. Nah, HOS Cokroaminoto ini mempunyai murid 5. Yang pertama itu adalah Soekarno, yang kedua adalah Kartosuwiryo, ketiga Alimin, keempat Semaun, kelima Muso. Nah, makanya orang menyebut yang namanya Soekarno itu adalah SI putih. Nah, kemudian SI hijaunya ini adalah Kartosuwiryo. Sedangkan SI merahnya ini tokoh komunis, yaitu Alimin, Semaun, dan Muso. Ya, tiga itu ya. Nah, mereka ini rupanya dulu sewaktu pergerakan kebangsaan Serikat Islam ini masih berada di Jalan Penerek Surabaya, di rumahnya HOS Cokroaminoto ini rupanya 5 orang ini ngekos, ya, anak kos ya, mereka ngekos di rumahnya daripada HOS Cokroaminoto. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, yang namanya pemuda pergerakan kebangsaan ini tentunya semua energinya dipakai untuk berpikir bagaimana melahirkan suatu negara yang merdeka nantinya, yang akan diberi nama Indonesia. Nah, gitu. Yang paling getol pada saat itu berdiskusi adalah Kartosuwiryo dengan Soekarno muda ya. Pada saat itu Kartosuwiryo ini banyak membaca buku-buku yang berasal dari negara Turki. Tahun 1920 itu ada suatu kerajaan khilafah di Turki yang bernama Ottoman Utsmaniyah. Nah, ya. Jadi kerajaan khilafah Ottoman Utsmaniyah ini adalah kerajaan khilafah yang besar. Nah, kemudian Kartosuwiryo pada saat itu menyampaikan pendapatnya bahwa nanti kalau negara merdeka yang akan tercipta, ini kita akan harus terkoneksi dengan negara khilafah yang ada di kiblatnya ke Turki, yaitu Ottoman Utsmaniyah. Karena pahamnya yang didapat itu dari situ, dari buku-buku yang dia pelajari. Nah, kemudian
ini disanggah oleh saudara seperguruannya namanya Soekarno. Nah, Soekarno mengatakan bahwa kalau kita bercita-cita menyatukan Nusantara ini seperti yang dicita-citakan oleh Pati Gajah Mada dalam Sumpah Palapanya, maka kita harus ingat bahwa di Indonesia bagian timur ada saudara-saudara kita yang non-muslim. Nah, untuk itu maka kita harus sekuler, memisahkan antara urusan agama dengan politik. Nah, sehingga akhirnya karena berdebat kurang sependapat terus, dua-duanya kemudian keluar dari kontrakan atau rumahnya H.W. Praminoto. Nah, kemudian mereka keluar dari rumah kontrakan itu, keluar pula mereka dari organisasi kebangsaan ini, dari SI ini. Iya. Nah, si Kartosuwiryo mendirikan yang namanya DI, kita kenal jadi DITI. Nah, kemudian Soekarno ini mendirikan suatu pergerakan kebangsaan, organisasi pergerakan kebangsaan juga namanya PNI Marhaen. Ya. PNI Marhaenisme. Nah, kemudian dengan sejalannya waktu, seperti kita ketahui bahwa tahun 45 ini Jepang yang ketika itu menguasai Asia termasuk Indonesia, ini dibom atom oleh Amerika Serikat. Itu di akhir-akhir Perang Dunia Kedua. Sebelum Jepang menyerah, mereka kemudian mempersilahkan para pejuang ataupun juga pemuda pergerakan kebangsaan ini untuk mempersiapkan suatu negara yang merdeka. Nah, maka dibentuklah namanya BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian dalam sidang BPUPKI itu, nah, ini ada dua kelompok. Nah, satu kelompok yang dipimpin oleh Kartosuwiryo menawarkan fundamentalis kita atau ideologi kita, ideologi kebangsaan kita adalah yang kita sebut dengan Piagam Jakarta. Nah, yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Nah, kemudian hal tersebut berseberangan dengan kelompok nasionalis yang dipimpin oleh Soekarno. Nah, mereka menawarkan paham atau ideologi negara yang disebut pada saat itu Ekasila, Trisila, kemudian menjadi yang kita kenal saat ini Pancasila. Nah, akhirnya yang digunakan hingga hari ini adalah Pancasila sebagai ideologi kita, ideologi kebangsaan, ideologi negara kita. Nah, kemudian ketika Jepang menyatakan menyerah, kemudian mereka akan dijemput oleh bala tentara sekutu dipimpin oleh Inggris. Nah, tetapi orang-orang Inggris ini ternyata membawa mener-mener yang pernah menjajah kita pada saat dulu sebelum Jepang masuk. Mereka menamakan dirinya NICA, Netherlands Indonesian Civil Administration. Nah, bangsa Indonesia tentunya menolak karena bangsa Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kemudian pada saat itu terjadi yang namanya perundingan-perundingan karena Presiden Soekarno menyadari bahwa saat itu bangsa kita masih muda, angkatan bersenjata kita juga belum kuat, masih kekurangan perwira, masih kekurangan alutsista. Nah, sehingga akhirnya Presiden Soekarno menempuh jalur perundingan. Kita kenal ada perundingan Linggarjati, Umroyan, dan Pemfil. Nah, perundingan ini bukan menguntungkan bangsa Indonesia, tapi justru merugikan bangsa Indonesia. Karena kita justru harus mundur, memindahkan yang namanya ibu kota kita ini dari Jakarta ke Yogyakarta. Sudah pindah ke Yogyakarta, ini pun masih diserbu dengan angkatan bersenjata Belanda yang pada saat itu birahi ingin berkuasa dengan menggelar yang namanya agresi militer. Agresi militer pertama dan kedua. Nah, pertama dan kedua, bahkan yang agresi militer Belanda kedua ini mengakibatkan pemimpin kita, presiden dan wakil presiden kita berhasil ditawan oleh Belanda. Seperti dibuang, kemudian dibuang pada saat itu. Nah, pada saat kita mundur dari Jakarta ke Yogyakarta, ini TNI kita kan juga harus ikut mundur otomatis. Jadi yang namanya pada saat itu divisi Siliwangi ini ikut hijrah ke daerah Jawa Tengah. Nah, tentu terjadi kekosongan di bagian barat Indonesia. Nah, ini ternyata dimanfaatkan oleh kelompoknya Kartosuwiryo. Mereka kemudian berontak, DITI ini berontak
dan kemudian mereka memproklamirkan berdirinya NII. Nah, jadi inilah NII ini merupakan ideologi daripada radikal kanan. Nah, kalau kita tahu bahwa banyak orang yang punya definisi masing-masing tentang ideologi. Nah, tetapi kalau menurut saya ideologi itu adalah yang namanya cita-cita. Saya sependapat dengan orang yang mengatakan bahwa ideologi itu cita-cita. Jadi apabila saya mencita-citakan sesuatu dan sampai saya meninggal belum bisa mewujudkannya, maka hal tersebut bisa saya wariskan kepada anak saya. Anak saya pun kalau sampai akhirnya belum bisa mewujudkannya, maka dia bisa mewariskan lagi cita-cita itu kepada cucu saya nanti. Nah, itulah menurut saya ideologi. Jadi ideologi radikal kanan ini adalah yang disebut NII. Nah, NII ini diakui di 3 daerah. Yang pertama di daerah Aceh, ya, di mana pada saat itu masih dipimpin oleh gubernur militer yang namanya Daud Bro. Ya. Nah, kemudian di wilayah Jawa Barat sendiri ini dipimpin langsung oleh Kartosuwiryo. Sedangkan yang di wilayah Indonesia bagian timur, ini di Makassar, dipimpin langsung oleh yang namanya Karmusaka. Nah, kemudian seperti kita ketahui, kita persingkat latar belakang sejarahnya, bahwa pemberontakan DIT ini gagal dengan kembalinya pada saat itu divisi Siliwangi ke Jawa Barat. Mereka melakukan pembersihan karena pada saat waktu Belanda melakukan agresi militer Belanda kedua, maka Jenderal Sudirman mengatakan bahwa berlaku perintah siasat. Nah, perintah siasat itu berlaku yang namanya perang gerilya. Ya, bahwa TNI masuk ke kantong-kantong gerilya. Jadi divisi Siliwangi kembali ke daerah Jawa Barat sambil membersihkan yang namanya pemberontakan DITI tadi. Nah, akhir daripada pemberontakan ini sekitar tahun 50-an sampai 60-an, awal 60-an, di mana akhir dari pemberontakan ini seperti kita ketahui bahwa si pemimpin-pemimpinnya seperti Karmusaka, Kartosuwiryo ini berhasil dieksekusi, dihukum mati. Nah, sedangkan yang namanya Daud Bro sendiri itu diekstradisi dari Aceh ke Pulau Jawa. Nah, kemudian ya seperti kita ketahui bahwa yang namanya ideologi mereka ini ya masih saja terus ada ya, karena yang saya katakan tadi ini adalah cita-cita. Nah, bahkan ketika terjadi yang namanya tahun 65 seperti kita ketahui, kembali lagi ke sejarah bahwa ini terjadi transisi pemerintahan kan dari Orde Lama ke Orde Baru. Nah, ketika terjadi transisi pemerintahan ini, maka si XX daripada DITI ini kemudian digunakan. Nah, jadi sepertinya diperalat untuk meredus atau menghilangkan ataupun juga membasmi yang namanya para praktisi-praktisi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nah, kemudian ya singkat cerita, ketika tahun 70-an, tahun 80-an, akhir tahun 70-an, masuk tahun 80-an, kita ketahui bahwa ada sebuah negara yang melakukan revolusi terhadap raja mereka, yaitu negara Iran. Terjadi pemberontakan terhadap Syah Iran, dipimpin oleh seorang ulama berusia 80 tahun yang namanya Ayatullah Khomeini. Sehingga pada saat itu negara tersebut berubah menjadi negara revolusioner Islam Iran. Nah, ini orang-orang di ITI ini berupaya untuk eksis kembali yang namanya tadi cita-cita tadi, ideologi tadi, mewujudkan ideologi mereka tadi, RI gitu. Nah, disitulah kemudian mereka ya melakukan kegiatan-kegiatan terorisme seperti halnya membajak pesawat Wela, kemudian setelah itu juga mereka melakukan pemboman Bank BCA, kemudian melakukan pemboman Candi Borobudur kalau kita searching di internet ya. Nah, akhirnya yang namanya pentolan mereka itu yang namanya Abu Bakar Basir ini kemudian ditangkap ya, tetapi hanya diperlakukan tahanan rumah sehingga dia bisa melarikan diri. Nah, pada saat itu yang bersangkutan ini melarikan diri ke negara Malaysia, kemudian dia pergi ke
Filipina Selatan. Nah ini kenapa Filipina Selatan? Nah di mana Filipina Selatan ini kita ketahui bahwa negara Filipina ini kan negara yang pernah dijajah oleh bangsa Spanyol. Itu kalau tidak salah sekitar 3,5 sampai 4 abad. Kemudian dijajah lagi oleh Amerika Serikat. Ini selama 1 abad. Nah kemudian dengan demikian mayoritas masyarakat Filipina ini beragama non-Muslim atau Katolik. Nah, tetapi ingat baik-baik bahwa Filipina ini juga negara kepulauan sama seperti Indonesia. Nah, jadi yang di utaranya inilah yang disebut Luzon. Kemudian di tengahnya itu Visaya, di bawahnya ini Mindanao. Mindanao. Ya, spesifikasinya agak ada perbedaan. Mereka ini dibandingkan dengan Visaya dan Luzon. Mindanao-nya agak berbeda. Karena di Mindanao ini dulu ada namanya kerajaan atau Kesultanan Islam Sulu. Nah, jadi Kesultanan Islam Sulu inilah daerahnya, memang rajanya ada di Sabah, tapi daerahnya lebih besar, wilayahnya itu ada di Mindanao, Filipina Selatan. Sabah Malaysia masalah. Iya, Sabah Malaysia. Jadi rajanya, sultannya itu ada di wilayah Sabah, sementara wilayahnya ada di daerah Filipina Selatan atau Mindanao. Nah, sehingga masyarakat warga negara Filipina yang berada di Mindanao ini Muslim. Berbeda dengan saudara-saudaranya yang di Visaya dengan di Luzon. Nah, kemudian zaman Presiden Marcos, mereka ini kan dipaksa untuk memeluk agama Kristen atau agama Katolik. Inilah yang kita sebut dengan yang namanya pembersihan etnis. Artinya di sini ada unsur-unsur pemaksaan oleh penguasa Filipina pada saat itu. Nah, disitulah sejarahnya mereka membentuk yang namanya MNLF, Moro Nasionalis Liberation Front. Nah, di sini kemudian Abu Bakar Basir dan Abdullah Sukar ini mereka akhirnya mendatangi ataupun juga membuat akademi militer yang disebut Akademi Militer JI, Jemaah Islamiyah, di Filipina Selatan ini. Nah, di Filipina Selatan ini kemudian mereka di sana diajarkan melakukan teror di Filipina Selatan ini. Nah, siapa mereka? Nah, mereka inilah yang akhirnya mantan-mantan kadet atau mantan-mantan tarunanya ini di Akademi Militer JI itu yang kita kenal sebagai teroris-teroris partikulir. Namanya Umar Patek, Bulmatin, Nasir Abbas, Amroji, ya. Nah, kemudian yang masuk, kalau yang tadi yang saya sebut tadi, Umar Patek, Bulmatin, Nasir Abbas, Amroji, ini yang masuk dari Sulawesi Utara. Ya, jadi mereka inilah kreator-kreator ataupun juga arsitek-arsitek terorisme yang masuk dari Sulawesi Utara. Ya. Sedangkan yang masuk dari Kalimantan Utara ini adalah Nurdin Emto, Dr. Asari dan Ali Fauzi. Nah, ini mereka ini yang masuk dari Kalimantan Utara, dan praktek yang mereka praktekkan dari Akademi Militer di JI di Filipina Selatan itu adalah membuat yang namanya kerusuhan Ambon. Dari sini jadi setelah melaksanakan kerusuhan Ambon, mereka ini kemudian melanjutkan ya dengan melakukan kerusuhan yang berikutnya, di kerusuhan di Poso. Nah, itulah hasil kreasi mereka sehingga melahirkan yang namanya MIT. Mujahidin Indonesia Timur. Kita tahu dulu pentolannya namanya Santoso. Ya, Santoso. Ya, nah, jadi ada data bahwa banyak senjata-senjata yang dikirim dari Filipina Selatan melalui pelaut Pulung yang ada di Sulawesi Utara, yang dari saudara-saudara kita orang Sangir ini kan punya ikatan emosional, dan mereka itu adalah pelaut Pulung, ya, di mana antara orang Filipina Selatan dengan saudara-saudara kita orang Sangir ini mereka dikarenakan letak geografis dan sejarah, ya, sehingga mereka punya ikatan emosional, ya. Dan seperti kita ketahui bahwa mereka adalah pelaut Pulung, ya,
yang bisa mengarungi lautan dan bisa mengelabui Coast Guard dan juga angkatan laut kita, menjaga laut ya pada saat itu dengan menyelundupkan senjata-senjata dan dan juga munisi-munisi dan juga bahan peledak. Ya. Seperti kita ketahui mereka kan menggunakan perahu yang menggunakan sayap ini, yang disebut sema-sema. Ya. Jadi perahu mereka ini yang kecil yang namanya pelang, yang sedikit lebih besar namanya pambut, ada lagi yang lebih besar yang namanya fuso. Nah, dan semakin besar tonase daripada perahu itu, semakin besar pula sayap yang digunakan. Artinya ini biasanya sema-sema ini untuk keseimbangan biasa terbuat dari bambu. Nah, tetapi ini bisa dibuat dari peralon, dan peralonnya itu bisa ada 3 susun. Nah, disitulah mereka menyembunyikan senjata, munisi, dan bahan peledak yang lainnya, atau mungkin bahan-bahan yang bisa dipakai untuk aksi terorisme. Dan kalau mereka di-sweeping oleh Coast Guard Filipina ataupun di-sweeping oleh TNI Angkatan Laut kita, tentunya kapal ini kan harus berhenti. Dan pasti sema-sema atau sayap ini harus masuk ke dalam lautan, ke dalam air maksudnya. Tidak kelihatan. Dan banyak data-datanya bahwa ada beberapa yang akhirnya diamankan oleh aparat kepolisian kita yang memang diselundupkan dari Filipina Selatan, kemudian didaratkan ke Bitung, ya, sempat juga masuk ke wilayah Sangir ataupun Talaut. Di situ kan banyak pulau kecil. Nah, di situ banyak tempat-tempat mereka jadikan daerah penyelaman mereka. Pelabuhan tikus itu ya. Pelabuhan tikus itu. Kemudian setelah itu mereka susupkan melalui darat, ya, melalui Minahasa Selatan, itu kan langsung tersambung sampai dengan Poso. Ya. Nah, jadi kemudian ya kita berbicara fokus tentang Sulawesi Utara, ya, bahwa memang di Sulawesi Utara ini belum pernah terjadi kerusuhan bernuansa SARA. Betul sekali. Jadi masyarakat Sulawesi Utara ini punya suatu kelebihan yang positif sekali, yaitu mereka punya toleransi yang sangat tinggi antar umat beragama. Jadi mereka hidup bersandingan antara pemeluk agama satu dengan yang lainnya, tanpa pernah saling mengganggu. Inilah yang akhirnya para teroris ini tidak melakukan aksinya di Sulawesi Utara. Dimikir 2 kali. Karena solidnya ini. Namun kita juga jangan lengah. Kalaupun ini terjadi, maka kita harus ada antisipasi. Ya, pada saat waktu sebelum terjadi aksi teror di Menara WTC 9 September ini, bangsa Amerika kan merasa bahwa negara Amerika Serikat adalah negara yang aman dari serangan teroris itu, karena sistem keamanan mereka canggih. Ya. Nyatanya terjadi serangan teroris itu, kebobolan juga. Ya, jadi saya himbau nanti masyarakat kita di Sulawesi Utara juga jangan lengah. Ya. Kita harus tahu kalau nanti teroris melakukan aksinya, dia akan menciptakan korban yang masif, yang cukup banyak. Dan ada objek-objek yang justru harus kita amankan. Seperti halnya objek-objek yang ada bahan-bahan yang bisa mudah meledak. Dan kalau misalnya meledak itu akan menimbulkan korban yang banyak. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Seperti halnya di Manado ini kan ada rumah sakit Kando. Ya, di rumah sakit Kando itu ada suatu alat untuk membunuh sel-sel kanker yang dalamnya itu menggunakan bionuklir. Ya, jadi kalau lihat di foto-fotonya itu alat itu bahkan diletakkan di satu ruangan yang temboknya saja itu 1 meter tebalnya. Ya, itu karena apa? Kalau dia meledak cukup maka ya. bahan bionuklir yang katanya ada kandungan uraniumnya itu bisa meledakkan, bisa mengeluarkan daya yang cukup kuat dan bisa membahayakan banyak orang. Nah, maka pengamanannya sedemikian rupa. Tetapi itu kan pengamanan fisik. Nah, pengamanan non fisik ataupun antisipasi terhadap kemungkinan ini juga harus
diminimalisir, jangan sampai digunakan oleh kelompok-kelompok teroris ini. Nah, jadi itu yang bisa saya jelaskan. Demikian. Lalu semua udah banyak dipaparkan ya, luar biasa itu. Jadi kita memang mesti waspada. Jadi jangan sampai itu ancaman itu jadi nyata. Ya. Jadi sebagai hal tersebut, bagaimana Bapak meresponnya sebagai kapolri, sebagai seorang prajurit TNI? Ya, artinya radikalisme dan terorisme ini bisa kita antisipasi ya. Ya tentunya kita sudah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Teroris atau BNPT. Ya, BNPT. Kemudian BNPT ini juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan deradikalisasi, pembinaan terhadap para repatrian atau returnis, ya, kemudian juga para napiter, ex-napiter. Ya. Nah, mereka itu dikembalikan ke masyarakat, diupayakan mendapatkan lingkungan supaya bisa hidup layak di masyarakat. Sih seorang Bang Umar Patek ini untuk kembali bisa bermasyarakat, begitu Bang? Ya harus siap, insya Allah, dan siap. Persiapan itu tidak hanya dari diri saya pribadi, tapi dari keluarga, yaitu dari sejak jauh-jauh tahun hingga sampai saat ini, baik itu istri maupun adik-adik saya banyak bersosialisasi dengan masyarakat sekitar yang nantinya akan saya tinggali di situ, sehingga masyarakat sudah mengenal bahwa nantinya saya seorang mantan narapidana teroris itu akan tinggal di situ, dan masyarakat juga alhamdulillah siap menerima. Nah, namun demikian pada prinsipnya TNI juga melalui Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini juga melakukan upaya-upaya yang boleh dikatakan cukup signifikan dan masif. Bapak Panglima TNI, Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Darat memang punya konsentrasi khusus untuk masalah ini. Seperti kita ketahui bahwa Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Bapak Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman, ini bahkan merekrut para santri-santri ini melalui suatu pendidikan yang dikhususkan buat para santri. Nah, yang kita kenal adalah secabas santri. Ya. Pada kesempatan ini saya akan membacakan amanat Pangdam Jaya Jakarta dalam rangka pembukaan upacara pendidikan pertama-tama TNI. Santri ini, kenapa saya ambil santri? Minimalnya kalau dari santri akhlaknya terjaga. Ya, akhlaknya terjaga. Budi pekertinya, tutur katanya, perilakunya, sehingga nanti kalau jadi anggota TNI maka akan lebih baik. Ya, akan lebih baik karena pasti di masyarakat ada 8 wajib TNI yang dipedomani. Kalau dari santri insya Allah pasti akan tidak sulit untuk menerapkan 8 wajib TNI. Nah, kemudian yang berikutnya nanti kita juga TNI Angkatan Darat akan menggelar namanya Liga Santri. Nah, ya, jadi pertandingan sepak bola ya disponsori oleh satuan-satuan komando kewilayahan. Namun yang berkompetisi di dalamnya adalah para santri. Itulah yang disebut Liga Santri. Luar biasa. Itu salah satu upaya-upaya untuk mereduce ataupun mengurangi. Jangan sampai mereka justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang gagal paham, cuci otaknya menjadi juga generasi berikutnya yang gagal paham. Kita potong, kita pangkas lah seperti itu. Ya. Kita dekatkan lagi mereka, bukan sebagai musuh, bahkan sebagai anak atau adik. Gitu. Pada prinsipnya mereka itu memang anak-anak kita. Betul. Cuma mereka bisa dimanfaatkan saja. Ya. Liga ini kita adakan, semoga dihasilkan atlet-atlet dengan karakter yang kuat dan memiliki sportivitas yang tinggi. Di samping itu juga PSSI akan mendapat bibit-bibit atlet sepak bola ke depannya, dan ini juga kita akan lakukan tidak serta-merta hanya sepak bola.
saya pun nanti akan melakukan pertandingan-pertandingan olahraga lainnya, kecabangan lainnya, semua kalangan. Jadi tidak serta-merta santri saja. Nah, kemudian yang berikutnya kita juga melalui Bapak Pangdam Jaya Jakarta, Mayor Jenderal TNI Untung Mulyarto, ini menggencarkan khusus untuk di wilayah Kodam Jaya Jakarta ini yang disebut dengan Army Go to School. Army Go to School. Ya, jadi para dandim dan rem ya ini harus mendatangi sekolah-sekolah, bahkan juga dan ramil juga melakukan upaya yang sama untuk memberikan pemahaman-pemahaman tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama untuk berbicara tentang masalah deradikalisasi. Deradikalisasi ini jangan sampai anak-anak muda kita ini terekrut oleh kelompok-kelompok radikal ini yang artinya rawan untuk dipinang menjadi pengantin-pengantin teroris. Ya, begitu. Nah, ini yang disebut program Army Go to School oleh Bapak Pangdam Jaya Jakarta. Luar biasa tuh, hebat sekali itu program itu. Army Go to School. Ya. Oke, terakhir Pak ya, Jenderal, apa pesan Bapak Brigadir Jenderal Rano terkait hal tersebut untuk masyarakat Indonesia umumnya dan Sulawesi Utara khususnya, ya seperti Pak Malum tadi. Ya, jadi saya sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, di mana kita tentunya senantiasa menyuarakan agar bangsa Indonesia ini memupuk yang namanya persaudaraan. Nah, sekarang pertanyaan kita, apakah kita sudah paham dengan yang namanya persaudaraan itu? Ya, nah, saya perlu definisikan di sini menurut definisi saya. Apa itu persaudaraan? Menurut saya persaudaraan itu baru terwujud, sekali lagi persaudaraan itu baru benar-benar terwujud manakala kita memperkecil yang namanya perbedaan. Tapi kita justru harus memperbesar yang namanya persamaan. Jadi kalau kita senantiasa memperbesar perbedaan itu, walaupun kita punya hubungan persaudaraan sedarah, ya, tapi karena perbedaan itu yang selalu diangkat, maka yang ada akan tercipta jarak atau gap ini. Maka bahkan kita mungkin akan berkonflik dan mungkin akan berkelahi hanya gara-gara yang selalu diangkat-angkat masalah perbedaan. Tapi kalau misalnya kita memperkecil perbedaan itu dan memperbesar yang namanya persamaan, maka saya yakin walaupun kita berbeda jenis rambutnya, berbeda warna kulitnya, berbeda agamanya, berbeda sukunya, pasti kita tidak akan pernah merasakan perbedaan ini. Pasti kita akan merasa menjadi saudara sebangsa dan setanah air. Demikian menurut saya. Sangat tugas ya pemaparan dari Bapak Brigadir Jenderal Rano. Terima kasih untuk kali ini kesempatan diberikan. Jangan lupa like and subscribe. Kita akan tunggu episode selanjutnya dengan tokoh-tokoh yang sangat memberikan inspirasi buat kita semua khususnya kaum milenial. Oke, selamat sore. Terima kasih.